pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Harga bahan pokok mahal, warga di Mataram menyerbu operasi pasar murah. Edarkan narkoba, seorang pemuda di Kabupaten Bima diringkus polisi. Ribuan warga tumpah ruah di pantai Segar, Lombok Tengah untuk menangkap nyale. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Mataram di halaman kantor Lurah Turide, Kecamatan Bertais pada Rabu pagi. Warga rela berdesakan untuk membeli aneka kebutuhan pokok seperti minyak, telur, beras, gula, dan bumbu dapur yang dijual lebih murah dari harga pasaran. Pada pasar murah tersebut, aneka kebutuhan seperti minyak goreng dijual Rp15.500 per liter, lebih murah Rp3.500 dari harga eceran. Sementara telur ayam dijual Rp47.000 per papan, beras dijual Rp14.000 per kilogramnya, gula dijual Rp17.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit dijual Rp13.000 per bungkus. Pasar murah sengaja digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk menyetabilkan harga menjelang Ramadan. Minyaknya 18.000. Itu yang minyak kita terus kita. Enggak, Fortune itu. Tadi rame juga yang beli minyak, dapat minyak kita. Ikut antri atau seperti apa, Bu? Antri saya tadi. Oh, tapi enggak dapat, Bu ya. Beda harganya di sini sama ini? Beda tuh ya. Kalau di minimarket itu 19 tuh. Ya, kalau kegiatan pasar murah ini seperti rutinitas yang kita laksanakan, yaitu menjelang Ramadan di beberapa kecamatan. Distributor kita bawa langsung, Nah, jadi harga HIT minyak itu bisa masyarakat itu dapatkan di sini gitu loh. Contoh misal harga minyak kita, HIT minyak kita kan per liternya harganya 15.700. Jadi masyarakat itu bisa mendapatkan harga 15.700 langsung di sini. Tidak seperti harga di pasaran, seperti minyak kita tuh harga sampai 17-18.000. Warga berharap operasi pasar terus digelar hingga memasuki bulan Ramadan karena akan sangat membantu ekonomi mereka akibat mahalnya harga bahan pokok saat puasa nanti. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI akan memperketat pendaftaran calon pekerja migran di daerah untuk mengurangi tenaga kerja ilegal dan tindak pidana perdagangan orang. Peningkatan pengawasan salah satunya dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan juga pihak imigrasi. Selain memperketat seleksi CPMI, kementerian juga akan membangun sistem perlindungan pekerja migran berbasis digital yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kementerian juga mengajak Pemda turut mengawasi perusahaan penyalur tenaga kerja agar tidak merugikan para TKI. Paling tidak pada dua hal. Pertama, dari Sisko P2MI yang merupakan sistem komputerisasi sebagai hulu dari seluruh penempatan yang ada. Kemudian yang kedua yang tentu tidak bisa kita pisahkan adalah digitalisasi di sektor remitansi. Ini memberi kemudahan bagi pekerja migran kita yang sedang ada di luar negeri dalam hal pengiriman uang ke keluarga atau ke Indonesia. Dan cukup dengan Western Union. Kita berharap supaya itu lebih mudah dijangkau oleh para pekerja migran kita yang sudah ada di luar negeri. Selain akan meningkatkan pengawasan dalam memberangkatkan CPMI, pemerintah pusat juga akan mengupayakan pendataan jumlah TKI ilegal yang berada di luar negeri untuk segera dipulangkan sebagai upaya pemenuhan hak perlindungan bagi warga negara. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Salah satu jalan wisata di Dusun Meang, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dikeluhkan warga karena rusak parah. Selain tidak ada penerangan jalan, ruas jalan yang berbukit juga belum diaspal dengan kondisi bergelombang dan berlubang. Selain rawan kecelakaan, sejumlah pengendara juga harus berhati-hati karena jalannya licin saat musim penghujan. Ini akses ekonomi, ini berjualan. Kondisi jalan yang rusak sepanjang 6 km tersebut juga menyebabkan warga kesulitan mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. Kalau untuk saat ini sangat-sangat tidak memungkinkan lah kalau akses jalan. Melihat kondisi hujan yang sangat tinggi, jadi jalan bebatuan yang tertinggal batu saja sekarang, hanya sudah digerus semua. Kalau sektor ekonomi kayak perkebunan hasil jagung Pak. Ya ini juga masih kita pikirkan untuk bagaimana kita mau mengangkut ke luar, karena akses jalan yang sangat-sangat tidak memungkinkan lah. Artinya semua potensi terhambat jadi Pak ya? Iya, semuanya potensi terhambat. Ya kendala macam sih banyak, terus ya gitulah. Nah kondisi jalan nggak mendukung gitu. Warga berharap Pemkab segera memperbaiki jalan di desanya untuk menunjang akses ekonomi masyarakat sekitar dan juga pengembangan kawasan wisata. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ulas sejumlah anak-anak yang diduga pedagang souvenir di kawasan Mandalika menghadang bus pariwisata di area parkir di lingkungan Masjid Nurul Bilad, Kabupaten Lombok Tengah viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 16 detik tersebut, tampak dua bocah menghadang bus dan marah-marah kepada sopir dan penumpangnya saat kendaraan pengangkut wisatawan tersebut hendak keluar dari area parkir. Belum diketahui motif mereka melakukan hal itu, namun dugaan awal mereka adalah anak-anak penjual souvenir yang kesal karena dagangannya batal dibeli para wisatawan. Peristiwa itu disesalkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah karena dapat mencoreng citra pariwisata di mata para tamu. Pemda berjanji akan mengusut penyebab penghadangan dan akan melakukan pembinaan agar peristiwa serupa tidak terulang. Kita akan melakukan pendekatan ke orang tua, jangan sampai. Lagi sekarang kan fokus pendidikan itu kan di pembentukan karakter ya. Ini jadi keluhan wisatawan juga ini. Ya. Dengan ITDC seperti apa nanti koordinasinya mungkin? Dengan ITDC mungkin seperti apa? ITDC karena itu kewenangan daerah. Kalau ITDC kan ada pengelolaan. Pemda juga meminta Dinas Pariwisata meningkatkan pengawasan dan memberikan pengetahuan pada para pedagang kaki lima agar ramah dan santun kepada wisatawan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.